Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sinta Evaningrum dengan NPM 212207158 dari Prodi S1 Kebidanan Transfer di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Simak ya. Nah, kira-kira apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Reproduksi pada laki-laki, yang pertama ada penis. Nah, penis ini terdiri dari jaringan kavernosa atau erektil dan dilalui oleh uretra. Penis ini berfungsi sebagai penetrasi. Nah, kemudian ada skrotum, sebuah kantong kulit khusus untuk melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu pada testis. Kemudian ada testis. Nah, testis ini berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah daripada testis sebelah kanan. Kemudian ada epididymis, suatu struktur berbentuk koma yang menahan batas posterolateral testis. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan sebuah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan organ berbentuk kantong yang menempel pada ductus deferens. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terletak di bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Fungsinya untuk menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kemudian ada kelenjar barborateral. Nah, kelenjar ini disebut dengan kelenjar Cowper, berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih dan menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Kemudian ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berguna untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses perkemihan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berada di akhir, yaitu untuk saluran sisa makanan. Kemudian ada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini merupakan bagian dari testis, tapi di dalamnya. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk memproduksi sperma dan hormon testoster yang disebut dengan epitelium. Nah, bisa dilihat ya, di bagian sebelah kiri dan kanan. Perbedaannya adalah yang ini, yang sebelah kiri yaitu dia berada di dalam tubuh, sedangkan yang di sebelah kanan berada di luar tubuh. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian reproduksi pada perempuan. Yang pertama di sini ada mons pubis. Nah, merupakan bagian yang menonjol yang meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Nah, pada area ini mulai ditumbuhi oleh bulu, biasa disebut dengan pubis hair. Biasanya tumbuh pada masa pubertas. Nah, bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfisis pubis. Kemudian ada labia mayora. Nah, labia mayora ini berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora ini di bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari mons pubis. Kemudian ada labia minora, merupakan bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk periputium, frenulum, dan klitoris. Kemudian ada klitoris.
Klitoris ini merupakan bagian penting alat reproduksi yang bersifat erektil, yang mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sensoris sehingga sangat sensitif. Kemudian ada himen. Nah, himen merupakan selaput darah yang terdiri dari jaringan ikat, kolagen, dan elastik. Nah, lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Nah, kemudian ada perineum. Nah, perineum ini terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus coccygus. Otot-otot berfungsi menjaga kerja dari sphincter ani. Kemudian ada introitus vagina. Nah, berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai tempat jalan lahir ataupun lubang senggama. Kemudian ada uretra atau meatus urinarius. Nah, ini merupakan sebuah lubang kecil yang terletak di bagian atas vagina, fungsinya sebagai saluran pembuangan urin. Kemudian ada prepucium, yaitu bagian kulit klitoris yang menyimpan jaringan guna menjadikan agar tetap lembab. Kemudian ada anus, yaitu tempat pembuangan sisa makanan yang telah dihancurkan oleh usus. Kemudian lanjut ke bagian reproduksi pada perempuan. Di bagian dalamnya yang terdiri dari vagina. Nah, vagina ini merupakan penghubung intratus vagina dan uterus. Di dalam vagina terdapat lipatan yang disebut dengan rugae, dan di tengah-tengahnya ada bagian yang lebih keras disebut dengan kolumna. Nah, lipatan-lipatan ini nih yang membuat vagina melebar sebagai fungsi persalinan. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium ini berbentuk seperti telur dan berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri. Berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan saluran dengan panjang 10 cm, berfungsi sebagai penghubung ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian ada uterus. Nah, uterus ini memiliki struktur berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada endometrium, merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan menunggu saat menstruasi. Kemudian ada serviks. Nah, serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan akan membuka ke arah vagina yang berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Kemudian peripenium merupakan membran bagian luar dari uterus. Kemudian ada myometrium, merupakan lapisan tengah dari dinding rahim yang berfungsi untuk sebuah kontraksi dan relaksasi pada rahim. Kemudian ada fimbriae, merupakan sebuah serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Kemudian ada ovarian ligamen atau ligamen ovarium, yaitu sebuah serat ligamen yang menghubungkan serat ligamen yang berhubungan dengan ovarium dengan wilayah lateral pada rahim. Kemudian di sini ada uterine fundus atau fundus uteri. Nah, fundus uteri ini merupakan sebuah kubah atau mirip kubah yang berfungsi untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Oke. Kemudian di sini ada embrio, merupakan sebuah sel telur yang telah dimasuki oleh sperma yang kemudian menempel di dinding endometrium untuk melakukan perkembangannya menjadi janin. Oke, kemudian selesai. Baik, terima kasih. Sekian hasil dari penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.